Sehat semua? Sehat. Semangat untuk belajar? Semangat. Ya anak-anak, kita akan belajar apa hari ini? Agama atau pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran di pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya dalam sikap doa ya. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Guru Agung kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas tuntunan, atas pemeliharaan dan perlindungan-Mu bagi kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, kami akan memulai pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Tuhan tolong kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, biarlah kami boleh dimampukan untuk dapat memahami materi pelajaran yang boleh disampaikan oleh guru kami, dan biarlah ilmu pengetahuan Tuhan boleh menjadi bekal bagi kehidupan kami ke depan untuk meraih cita-cita dan masa depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Anak-anak, hari ini dalam pelajaran kita pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, kita akan belajar tentang apa itu? Penolongku. Coba ulang semua secara semangat Kak. Ya, oke, kita akan belajar tentang Roh Kudus penolongku. Dan materi ini yang menjadi bahan referensi kita, ke bahan Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai 12 dan Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Semuanya bawa Alkitab? Bawa. Oke, pintar. Kalau kita belajar agama maka harus bawa Alkitab. Kisah Para Rasul pasal 4. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai 12 dan Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Oke anak-anak, dari materi kita tentang Roh Kudus penolongku ada 5 tujuan yang harus kita capai dalam pelajaran ini. Tujuan yang pertama, peserta didik dapat mengakui peran Roh Kudus dalam proses pertobatan. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menampilkan sikap sebagai orang yang dituntun Roh Kudus. Tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan peran Roh Kudus dalam kehidupan orang yang sudah diselamatkan. Dan tujuan yang keempat, peserta didik dapat menciptakan karya-karya kreatif sebagai ungkapan syukur atas pertolongan Roh Kudus dalam hidup orang yang sudah diselamatkan. Oke anak-anak, semua sudah bisa lihat 4 tujuan yang nantinya akan ketemu sampai dalam pelajaran? Sudah. Dengan demikian, Ibu harapkan semuanya serius mengikuti pelajaran ini agar supaya setelah itu 4 tujuan itu dapat tercapai. Nah anak-anak, sebelum kita belajar lebih jauh tentang apa itu Roh Kudus sebagai penolongku, ada satu ilustrasi yang akan Ibu sampaikan buat anak-anak semua. Semuanya harus perhatikan karena setelah Ibu menyampaikan ilustrasi ini ada tugas atau pekerjaan yang harus kalian kerjakan berdasarkan ilustrasi yang nantinya disampaikan. Semua bisa kalian layar? Bisa. Bisa kan? Bisa. Oke, perhatikan ya.
Ilustrasi ini dia bercerita bahwa pada beberapa waktu yang lalu orang-orang yang cerdas di Jepang mengembangkan sebuah robot yang dapat membantu orang yang sudah tua dan pelupa. Robot itu akan menolong mereka untuk mengingatkan mereka waktu makan ataupun minum obat. Robot itu dirancang untuk melakukan hal-hal yang sangat canggih. Hal-hal apa saja yang bisa robot ini lakukan? Robot ini dia mampu mengenali wajah tuannya. Kemudian, apa lagi di situ? Dapat berbicara dengan sederhana. Kemudian juga robot ini dapat mengingatkan tuannya ketika ada tamu yang membunyikan bel. Dengan demikian, maka ketika adanya robot ini, maka orang-orang tua yang sudah tua, yang bisa dikatakan sudah tidak bisa berbuat segala sesuatu dengan sendirinya lagi, mereka dapat tertolong. Bisa dapat apa tuh? Orang tua ini mereka tertolong, sehingga walaupun di usia yang sudah tua, mereka bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang yang masih masih muda. Bisa mengerti gak, Sen? Bisa. Oke, selanjutnya tadi Ibu sudah sampaikan bahwa harus perhatikan cerita atau ilustrasi ini dengan apa? Dengan baik, karena setelah ini akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, perhatikan. Setelah tadi mendengar ilustrasi itu, maka ada dua pertanyaan yang harus kalian jawab. Ambil lembaran LKPD-nya masing-masing. Buka pada halaman yang kedua. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan ilustrasi tadi, ilustrasi tentang robot yang diciptakan untuk menolong orang tua tadi itu, maka pertanyaan yang pertama, mengapa manusia perlu penolong dalam hidupnya? Kemudian pertanyaan yang kedua, siapakah penolong dalam hidup manusia? Kira-kira dalam hidup kita sebagai manusia ini, kenapa kita harus memerlukan seorang apa? Penolong. Kemudian yang kedua, siapakah penolong dalam hidup manusia? Masing-masing boleh kerja pada lembaran kerja yang pertama. Jadi materi kita tentang Roh Kudus penolongku hari ini dari 4 tujuan yang tadi sudah Ibu sampaikan. Kita akan belajar tentang seorang tokoh yang Ibu guru rasa juga tokoh ini sudah tidak asing lagi untuk anak-anak. Pasti anak-anak sudah pernah mendengar tokoh ini. Tokoh ini bernama Paulus. Siapa tahu cerita tentang Paulus? Siapa yang tahu? Kalau yang saya tahu, berarti dia malah sekolah minggu. Jadi Paulus ini pada awalnya dia punya nama bukan Paulus toh? Iya. Siapa yang ingat Paulus punya nama? Sebelum dia bernama Paulus itu dia nama siapa? Paulus. Ya, betul. Paulus ini dia sebelum dia bertobat dan menjadi seorang rasul yang terkenal, dulunya dia adalah Saulus. Saulus ini adalah seorang yang apa? Ya, jahat. Dia menganiaya orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi suatu ketika Tuhan apa? Tuhan berkenan kepada Paulus. Tuhan mau pakai Paulus sebagai dia punya apa? Rasul. Sehingga Paulus ini mengalami pertobatan. Harus dia mengalami pertobatan. Dia hidup yang dulunya membenci orang Kristen. Dia punya hidup yang dulunya jahat.
sehingga Paulus bertobat menjadi orang yang baik. Pertobatan itu dia merupakan perubahan hidup. Merupakan apa? Perubahan hidup. Orang punya hidup berubah dari yang dulunya jahat akan menjadi yang baik. Dan perubahan itu dia tidak hanya meliputi misalnya cuma tindakan saja, tapi perubahan yang ketong lakukan yang betul-betul menandakan bahwa ketong bertobat itu dia bisa meliputi pikiran, dia juga harus meliputi sikap. Jadi kalau ketong bertobat bukan cuma bilang di apa, bukan cuma bilang di apa, orang tua biasa bilang di apa, mulut, tapi harus dari hati. Dengan demikian yang bertobat itu bukan cuma mulut tapi juga hati dan tindakan, pikiran, semuanya harus bertobat. Nah, oke, itu tadi Roh Kudus dia berperan dalam proses pertobatan seseorang. Jadi, kalau sedang ada Roh Kudus, maka seseorang itu dia sebenarnya bisa bertobat. Toh, ketika dia jahat, nanti dia jahat terus. Tapi karena ada Roh Kudus yang bekerja dalam betong diri dan betong kehidupan sebagai orang percaya, sehingga kita bisa mengalami yang disebut pertobatan. Selanjutnya kita akan belajar cerita dari Alkitab. Buka Alkitab kalian masing-masing dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-12. Setelah melihat bagian itu, masing-masing orang membaca dalam hati. Oke, semuanya sudah baca tadi? Ya. Cerita dalam Alkitab tadi dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai ayat 12 itu bercerita tentang siapa dan siapa? Paulus dan Silas. Paulus dan Silas ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Apa yang menjadi tugas mereka? Ya, Paulus dan Silas ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Tugas mereka adalah memberitakan kabar baik tentang siapa itu? Tentang Yesus Kristus kepada banyak orang. Suatu ketika mereka berdua ini melakukan pelayanan di mana itu? Pelayanan di Yerusalem. Paulus dan Silas ini hendak melanjutkan tugas mereka di daerah Asia. Di daerah Asia dalam perjalanan mereka, Roh Kudus melarang Paulus untuk tidak boleh ke daerah Asia. Nah, ketika mereka berdua singgah di Troas, di sana mereka apa? Beristirahat. Paulus jadi sadar kenapa Roh Kudus melarang mereka untuk harus ke Asia, karena ternyata bahwa di Makedonia itu ada orang lain yang lebih membutuhkan mereka. Akhirnya dalam perjalanan mereka memberitakan Injil, mereka memutuskan untuk singgah di daerah Makedonia, yaitu mereka melayani di kota apa tadi itu? Di kota apa itu? Asia. Di kota Filipi. Oke anak-anak, jadi setelah kita belajar tentang Paulus dan Silas yang melakukan perjalanan mereka dalam memberitakan Injil, ketika Paulus diberitahukan atau mendapat penglihatan melalui Roh Kudus, maka kita belajar untuk memahami apa tuh? Peran Roh Kudus penolong. Peran Roh Kudus sebagai penolong. Kita belajar tentang peran Roh Kudus sebagai penolong. Jadi
manusia. Roh Kudus adalah Allah yang hadir dalam diri manusia dalam bentuk rohanian. Roh Kudus adalah Allah yang ada, tetapi wujudnya tidak dapat dilihat. Seperti apa contohnya di situ? Burung merpati. Contoh di situ mana? Guru ada burung merpati di situ. Iya. Ya, kita tahu bahwa angin itu ada. Tahu kalau angin itu ada. Tahu gimana cara? Merasa. Ketong sendirian langsung wujud angin itu. Tapi ketika dia bertiup, ketong merasakan gerakannya. Toh? Dia ketong tidak terlihat dia wujud secara langsung, tetapi ketong bisa merasakan. Itulah peran Roh Kudus seperti itu. Ketong bisa lihat langsung itu Roh Kudus, tapi dia peran bisa ketong rasa. Contoh begini, ketika mungkin di rumah, siapa yang bisa kasih contoh sebelum ibu guru bilang? Peran Roh Kudus bagaimana yang bisa dong rasa? Siapa yang bisa kasih contoh? Contoh peran Roh Kudus yang ketong saya bisa lihat tapi ketong bisa rasa itu begini. Misalnya saja di rumah Edwin mungkin ada dapat mama uang 10.000, mama ada taruh di atas meja. Edwin pun hati ingin sekali mau bawa uang itu, tapi ada orang bisik-bisik begini, jangan, itu dosa. Mama saya lihat tapi ada siapa lihat? Tuhan. Itu adalah bisikan Roh Kudus. Roh Kudus itu roh baik yang apa? Yang menggerakkan ketemu sebagai manusia untuk melakukan hal-hal yang baik. Sama seperti contoh Paulus dan Silas tadi. Walaupun mereka mau melakukan perjalanan ke Asia, tetapi dalam penglihatannya ketika Paulus diberitahukan oleh Roh Kudus, ada orang yang membutuhkan mereka di Makedonia, mereka memutuskan untuk singgah di daerah itu. Jadi itulah peran Roh Kudus, walaupun kita tidak melihat secara langsung Roh Kudus itu, tetapi kita merasakan bahwa Roh Kudus itu hadir dalam diri kita. Kalau Roh Kudus itu hadir dalam diri kita, Roh Kudus itu berperan dalam ketempung kehidupan, maka dalam hidup ini pasti kita melakukan hal-hal yang apa? Hal-hal yang tidak baik saja. Mau bikin ini, mau ambil nama uang juga bisa, mau ambil teman membela juga bisa, mau ambil teman uang jajan yang mungkin dia lupa di dalam tas juga bisa. Tapi karena ada Roh Kudus, walaupun ketong sering melihat secara langsung, tapi ketong merasakan sehingga ketong manusia ini bisa dikendalikan supaya tidak melakukan hal-hal yang apa? Yang tidak baik. Lanjut. Ya, sekarang kita akan memahami 3 oknum atau 3 pribadi itu. Pribadi yang pertama Allah Bapa. Allah Bapa ini adalah sebutan bagi Allah yang menciptakan manusia dan seluruh isi dunia, serta Allah mengatur segala sesuatu yang ada di dunia kita. Kemudian pribadi yang kedua adalah Allah Anak. Nah, Allah Anak ini adalah sebutan bagi siapa itu? Yesus Kristus. Anak Allah ini adalah sebutan bagi Yesus Kristus yang telah turun ke dunia dalam bentuk manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Pribadi yang ketiga yaitu Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus adalah sebutan bagi Allah yang hadir dalam bentuk roh di dalam hati dan diri kita manusia ya. Kita mengenal pribadi Roh Kudus
kita yang menuntun pada kebenaran. Sekali lagi Ibu bilang bahwa Roh Kudus adalah kita kenal melalui suara hati kita yang menuntun kepada kebenaran. Tadi Ibu sudah kasih contoh. Kalau Roh Kudus itu ada dalam ketemu hati, berarti hanya apa? Hal-hal yang tidak baik saja yang kita lakukan, yang ketong buat, toh? Mau pencuri mama pun uang, ambil saja, toh? Mau ambil teman pun pena di dalam tas, ambil saja. Mau ambil teman pun pensil diam-diam, ambil saja. Karena sengaja apa? Sengaja Roh Kudus yang tapi Roh Kudus selalu hadir dalam diri ketong manusia melalui suara hati, sehingga walaupun mama buang mungkin mama lupakan di atas meja, tapi ketika mau ambil ada suara bilang, oh jangan, itu dosa, saya boleh ambil. Mama sengaja siapa yang lihat, tapi ada siapa yang lihat? Tuhan yang lihat. Oke, bisa mengerti? Bisa. Lanjut. Sekarang kita akan belajar mengapa Roh Kudus diberikan kepada manusia. Apa itu? Mengapa Roh Kudus diberikan kepada manusia? Buka Alkitab. Dari dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai ayat 18. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18. Sudah? Masing-masing baca dalam hati, dengarkan dan Ibu Guru baca dari sini. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18 dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai anak yatim piatu. Aku akan datang kembali kepada. Nah, kalau Tuhan sudah berjanji memberikan Roh Kudus untuk ketong, bagaimana ketong dapat merasakan atau memperoleh Roh Kudus itu? Apa yang harus kita lakukan? Dengan berdoa, maka Roh Kudus itu akan senantiasa menjadi apa? Menjadi penolong dan penghibur bagi kita. Oke, lanjut. Ada tugas. Yang ini tugas kelompok. Dong ada 13 orang. Dong bagi kelompok 1, 2, 3, 4 berhadapan. Sebelum mengerjakan lebih lanjut tugas kelompok situ itu baca dia punya apa itu pengantar di situ. Nah, setelah membaca pengantar tadi, sekarang masing-masing kerja dalam dia punya kelompok. Ibu Guru kasih waktu 10 menit. Pertanyaan di situ, sekarang daftarkanlah hal-hal apa saja yang membutuhkan pertolongan dan dari siapa saja pertolongan itu datang. Contoh di situ yang pertama, Paulus dan Silas melakukan pelayanan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Dan dalam pelayanan itu mereka dibimbing oleh Roh Kudus. Ya, lanjut. 1 nomor 2 sampai
Nah, anak-anak, dari lagu yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama, yang menjadi tugas kalian adalah kalian jawablah pertanyaan-pertanyaan tentang lagu tersebut. Tugas ini menjadi pekerjaan rumah untuk kalian. Dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada minggu depan. Tugasnya ada pada lembaran kerja kalian yang ketiga. Oke. Nah, setelah kita belajar dari awal tadi tentang Roh Kudus, kita belajar tentang apa itu Roh Kudus, kita sudah belajar memahami 3 pribadi yang disebut Allah, kita juga belajar memahami bahwa Tuhan Yesus menjadikan penolong bagi kita manusia. Sekarang kita akan lihat atau kita akan menghayati peran Roh Kudus itu. Nah, sebagai manusia di dalam kita punya kehidupan ini, kita bisa hidup sendiri. Atau siapa yang merasa dia bisa hidup sendiri? Siapa yang merasa dia bisa hidup sendiri tanpa orang lain? Yang ada toh? Iya. Suap sekalipun kita semua membutuhkan pertolongan daripada orang lain. Tetapi sebagai orang percaya harus kita ingat selalu bahwa pertolongan yang paling utama itu harus kita minta dari siapa? Tuhan. Semua orang di sekitar kita bisa menolong kita. Seperti tadi orang tua itu ada robot yang bisa tolong dong. Toh? Iya. Kemudian di rumah mungkin kita punya adik, kita punya kakak, kita punya mama, papa. Kemudian di sekolah ada ketemu teman-teman, ada ketemu guru. Semua orang di sekitar kita bisa membantu kita, tapi yang paling utama yang bisa bantu kita itu siapa? Tuhan. Melalui apa tuh? Berdoa dan meminta pertolongan dari Tuhan. Dari apa tuh? Dari Roh Kudus. Oke anak-anak, sebelum kita pulang, siapa yang bisa maju berdoa? Saya, Bu. Semuanya sikap doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah yang baik, tolonglah kami anak-anak-Mu ini untuk selalu percaya kepadamu bahwa Engkau selalu bersama kami ketika ada kesulitan yang kami hadapi. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami tidak berputus asa karena kami tahu Engkau selalu baik kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.